Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita nyata. Kira-kira 1 tahun yang lalu, ketika kami mau menuju ke daerah Banyuwangi, kami ini sempat ngobrol dengan seorang teman yang terbiasa pulang pergi dari Surabaya Banyuwangi. Kami minta saran apakah ada jalur alternatif menuju ke Banyuwangi. Nah, teman kami ini menyarankan supaya kami melewati Alas Gumitir. Karena yang pertama, selain pemandangannya itu bagus, jalannya juga sudah enak. Dan yang terpenting, menghindari macet. Tapi waktu itu kami berempat mencoba melewati Alas Gumitir itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah lewat Alas Gumitir atau mungkin sering, bahkan bisa komentar di bawah. Kami juga ingin tahu mungkin ada cerita-cerita mistis dari teman-teman, atau kalaupun memang belum pernah ada kejadian mistis, ya tidak ada masalah. Yang penting ada input bagi kami tentang Alas Gumitir itu. Karena jujur kami juga penasaran. Sebenarnya cerita yang kami ceritakan kali ini tentu ceritanya ini berhubungan dengan Alas Gumitir. Cerita ini dikirimkan oleh sobat kembara yang namanya Sasa. Jadi Sasa ini tinggal di sebuah daerah di Pandaan di Jawa Timur. Mungkin ada teman-teman juga yang berasal dari sana, bisa komen di bawah ini. Tapi aktivitas sehari-hari Sasa ini lebih banyak di Surabaya. Karena kantor dia ini di Surabaya, di sekitaran tahun 2014. Menurut Sasa ini adalah tahun yang paling kelam, tahun yang paling membuat dia terpuruk, karena pada waktu itu ceritanya Sasa ini sudah tunangan dengan seorang laki-laki, dan kira-kira kurang 2 bulan lagi mereka ini mau menikah. Waktu itu undangan, gedung, dan juga pemesanan catering ini sudah dibayar semua, sudah di DP. Jadi tinggal dijalankan acara itu. Ternyata menjelang hari H, detik-detik menjelang hari H, si calon suami Sasa ini memutuskan Sasa secara sepihak. Begitupun juga dengan orang tua dari calonnya Sasa ini. Tentu keputusan ini membuat keluarga Sasa itu tidak terima. Akhirnya ketika dibicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan, tidak ada jalan keluar kecuali mereka harus pisah. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu Sasa ini benar-benar terpukul. Dia sering ketika kerja itu tidak bisa fokus karena pikiran masalah ini yang dipikirkan. Sasa waktu itu bagaimana ini harus menghadapi orang-orang, sementara semua undangan sudah tersebar dan banyak orang yang tahu bahwa Sasa ini mau menikah. Hal itu berjalan sampai sekitar 1 mingguan, dan tiba-tiba pimpinan Sasa di kantor itu bilang ke Sasa, "Udahlah Sasa, tidak usah kamu pikirkan soal itu. Yang punya masalah kayak kamu ini banyak, tidak cuma kamu. Cobalah kamu ambil cuti 1 hari dalam 1 tahun ini. Kamu kan tidak pernah ambil cuti." Nah, awalnya Sasa ini mengabaikan nasihat dari bosnya. Setelah jam istirahat ini selesai, barulah Sasa ini mulai berpikir kayaknya memang dia harus cuti. Nah, Sasa ini punya kakak perempuan yang sudah berkeluarga, dan dia tinggal bersama keluarganya di daerah Banyuwangi. Biasanya Sasa dan keluarga ini sering berkunjung ke sana ramai-ramai naik mobil, dan biasanya Sasa selalu lewat Alas Gumitir. Waktu itu karena ada yang di pikiran Sasa, dia ingin ke Banyuwangi ke kakak perempuannya itu. Akhirnya Sasa pun mengajukan cuti ke bosnya. Dia cuti mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu. Karena setiap hari Sabtu Sasa ini libur, dan hari Minggu Sasa juga libur. Jadi rencananya hari Jumat malam Sasa berangkat menuju ke Banyuwangi. Sampai beberapa hari kemudian, singkatnya, bos ini pun ACC cutinya Sasa. Dia izin ke orang tuanya, dan dia sempat mengabarkan kakaknya yang ada di Banyuwangi.
Nah, sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa Sasa buru-buru ingin ke Banyuwangi. Karena dia ingin sering curhat dengan kakak perempuannya itu, dan suami dari kakak perempuannya itu atau kakak ipar Sasa ini juga orangnya enak diajak ngobrol. Dia bijaksana kalau ngasih solusi-solusi pada waktu itu. Sebenarnya setelah keluarga Sasa mendapatkan informasi ini bahwa mereka tidak jadi nikah, kakak ipar Sasa itu sudah menghubungi Sasa secara langsung. Intinya waktu itu Sasa ini dimotivasi, dikasih semangat supaya dia tidak loyo menjalani kehidupan, dari supaya dia bangkit lagi. Nah, tapi waktu itu Sasa masih butuh, dia ingin curhat lagi dengan kakak dan juga kakak iparnya. Singkatnya, hari Jumat Sasa ini sudah siap-siap dari siang. Jadi dari Pandaan dia menuju ke Surabaya ke kantor itu, dia sudah bawa barang-barang pribadi untuk pergi ke Banyuwangi. Jadi Sasa ini pakai mobil setelah pekerjaan itu selesai sekitar setengah 8 malam. Dia langsung menuju ke Banyuwangi. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa setiap kali ke Banyuwangi, Sasa itu selalu lewat Alas Gumitir. Tapi kali itu dia ini berangkat sendirian, tidak pernah sebelumnya dia bawa mobil sendiri. Dia pergi sendiri menuju ke Banyuwangi. Biasanya bersama keluarga, tapi karena waktu itu sudah dia ini benar-benar merasa kepepet. Dia butuh untuk ketemu kakaknya, dia butuh healing, dan dia butuh suasana baru. Jadi dia paksaan berangkat sendiri meskipun itu malam hari. Jadi yang terjadi waktu itu, setiap 10 menit sekali kakak perempuan dan juga kakak iparnya Sasa ini terus menghubungi Sasa. Dari mana Sasa? Sasa cuma jawab, ini masih di jalan bang, sudah jangan telepon terus. Tapi namanya kakak perempuan dan kakak ipar Sasa ini mungkin khawatir waktu itu karena mereka tahu Sasa ini bawa mobil sendirian, dan mereka juga tahu bahwa Sasa ini selalu lewat Alas Gumitir. Jadi mereka khawatir ya, sekitaran 10 menit sampai 15 menit sekali mereka terus telepon. Akhirnya ketika masuk di Alas Gumitir, mereka ini masih terus telepon, dan si Sasa bilang ke kak, aku sudah masuk Alas Gumitir, tidak usah telepon dulu ya, jalannya belok-belokan. Oh ya wis, nanti setengah jam lagi tak telepon. Saya pun fokus di jalan itu. Pada saat melewati di beberapa tikungan, dia belum merasakan keanehan-keanehan. Sampai kemudian dari kejauhan dia melihat ada lampu-lampu bolam tertata rapi persis seperti kafe-kafe tradisional yang ditata. Yang ditata sedemikian cantik itu terlihat dari kejauhan. Nah, Sasa ini hampir sering lewat Alas Gumitir, tapi waktu itu dia juga heran karena baru kali itu dia malam hari lewat Alas Gumitir. Yang kedua, kok ada kafe di sini. Jadi dia melambatkan laju mobilnya. Nah, kafe itu posisinya ada di sebelah kiri. Semakin mendekat, akhirnya Sasa pun menepikan mobilnya. Dia melihat jelas, jadi lampu-lampu bolam itu tertata rapi dengan tataan manusia itu yang sangat indah. Dan di situ ada sebuah kafe. Kafe ini terbuat dari bambu-bambu. Nah, di situ banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong. Jadi mereka ngobrol, ada yang bercanda-canda. Nah, dari situlah Sasa ini tertarik. Dia pun kemudian memarkirkan mobilnya dan dia turun mendekat ke arah situ. Nah, keanehan pertama yang belum disadari oleh Sasa, jadi Sasa ini tahu mereka anak-anak muda yang nongkrong di sana. Ini awalnya mereka terbagi di beberapa kelompok. Ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Ketika Sasa ini masuk ke pintu, mereka ini langsung diam senyap dan memandang ke arah si Sasa. Nah, sebenarnya keanehan yang pertama yang belum disadari oleh Sasa, tapi waktu itu dia sempat kaget, loh ini kenapa orang-orang aku masuk kok ngelihat semua, dan mereka ini langsung diam. Nah, Sasa pun akhirnya merasa aneh, di prank atau apa kok aneh banget. Tapi dia ini tetap jalan sampai dia menuju ke sebuah meja. Di situ dia order sesuatu. Nah, yang meladeni ini adalah seorang nenek-nenek tua. Beliau itu pakai baju kebaya.
rambutnya sudah putih semua. Dan di situ ada 2 orang perempuan lainnya, dan 2 orang perempuan inilah yang berdiri awalnya. Sedangkan si nenek-nenek ini masih duduk di sana sambil terus ngeliatin Sasa. Jadi pandangan itu memang agak aneh si nenek-nenek ini. Sedangkan si perempuan 2 ini salah satu tanya ke Sasa, pesan apa? Pesan apa ya? Ada makanan apa aja di sini? Dijelaskan di situ ada nasi goreng. Menunya ini, Kak, ditunjukkan di situ, dia baca menunya, yang menunya hampir sama dengan warung-warung yang lain. Ada nasi goreng, ada capcay, ada juga cemilan-cemilan, kopi, teh, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena Sasa ini belum terlalu lapar, dia pun memilih menu mie instan dan dia pesan 1 gelas teh hangat. Setelah itu si perempuan 2 ini pun masuk ke dalam. Dan si nenek ini masih terus ngeliatin ke arah Sasa. Tidak lama setelah itu, si nenek ini pun ngomong ke Sasa, tanya sesuatu, dari mana, Mbak? Oh iya, saya dari Surabaya mau ke Banyuwangi. Oh, jenengan ini manusia toh. Nah, inilah keadaan kedua yang belum disadari oleh si Sasa. Pertanyaan nenek-nenek ini, dia tanya, kamu ini manusia? Tentu waktu itu Sasa menjawab, iyalah Nek. Waktu itu dikira Sasa mungkin nenek ini bercanda pertanyaan bersifat candaan. Jadi jawab sama Sasa, iyalah Nek, masa hantu. Tapi raut wajah nenek ini serius. Oh iya, setelah itu akhirnya Sasa ambil tempat. Nah, si orang-orang yang tadi, anak-anak muda yang tadi yang sempat diam sejenak, mereka ini ngobrol lagi, melanjutkan lagi. Ada yang bercanda lagi. Tidak lama setelah itu, sebelum mie instan Sasa ini dihidangkan satu persatu, dari mereka ini, anak-anak muda nongkrong tadi ini bubar satu persatu, sampai kemudian mereka ini benar-benar pergi dari sana dan tinggallah Sasa sendirian di situ. Akhirnya tidak lama setelah itu, mie instan pun dihidangkan. Yang dicicipi lebih dulu oleh Sasa ini adalah teh hangatnya. Nah, pertama kali dia mencicipi teh hangat ini, belum banyak orang yang seruput itu, belum banyak dia merasakan teh. Ini kok agak aneh rasanya, bukan teh seperti biasa. Dia ingat-ingat lagi, ini kayak apa ya? Terus dicoba lagi, ternyata sama sekali rasanya ini bukan kayak teh. Nah, dari situ dia ini sudah tidak mau ambil pusing, dia coba cicipin mie instannya. Dia sudah berpikir dari awal kalau mie instan tidak mungkinlah beda. Semua mie instan rasanya sama. Begitu dicicipi mie instan kuah ini, langsung di situ Sasa sekali tidak merasakan kok kayak gini rasanya mie instan. Kok kayak bener-bener tidak kayak mie instan ini. Tidak kayak mie instan merek apa. Nah, dia coba lagi 1 sendok, ternyata memang bener rasanya aneh. Dan menurut saya ini kayak bukan mie instan, rasanya benar-benar tidak karu-karuan. Nah, setelah dia memastikan kalau makanan dan teh ini hangat ini tidak layak dihidangkan, Sasa pun diam. Dia sebenarnya sudah mau bayar dan mau pergi, tapi karena di situ si nenek-nenek ini masih di sana, Sasa pun tidak enak kalau tidak menghabiskan makanan ini. Jadi akhirnya pelan-pelan dia sambil makan, terus sambil makan, tiba-tiba setelah jam itu barulah mie instan ini habis dan teh hangat itu hanya habis separuh. Jadi tinggallah separuh di meja itu. Setelah itu belum sempat Sasa ini membayar, dia merasakan kepalanya itu agak pusing. Nah, tiba-tiba bangunan yang dilihat Sasa ini goyang dengan sendirinya. Dia ingat terakhir kali dia mengalami hal yang semacam ini 2 tahun sebelumnya, dan dari situ Sasa ini mengira bahwa dia terkena serangan vertigo. Jadi suasananya itu muter-muter kayak gini. Nah, Sasa ini berusaha menuju ke kasir, dia bayar dan kemudian dia putuskan mau tidur di mobil. Belum sempat sampai kasir, dia merasakan mual dan akhirnya dia tidak bisa nahan. Si Sasa ini muntah di situ. Muntah-muntah sampai dia ini tidak bisa nahan, muntahnya itu banyak sekali. Jadi mie instan yang dia makan tadi ini keluar semua. Nah,
Anehnya sosok nenek-nenek dan dua orang perempuan tadi ini sama sekali tidak membantu Sasa. Mereka ini hanya mengolok dari balik meja yang tinggi itu, ngelok-ngelok menyaksikan Sasa yang tersiksa. Dan muntahnya itu sampai-sampai Sasa ini terjatuh. Dia benar-benar tidak bisa nahan pusing. Dan dia mual, dia terjatuh. Dari situlah dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Barulah dia itu berada di sebuah warung, tapi warungnya ini beda, tidak seperti warung yang disinggahi Sasa. Warung ini cocok banget dan di situ masih ada sosok nenek-nenek ini, tapi dua perempuan tadi ini sudah tidak ada. Nah, sosok nenek-nenek yang sempat dilihat Sasa itu, ini beliau itu bajunya tidak tertata rapi. Jadi bajunya acak-acakan, rambutnya juga acak-acakan, dan beliau itu mendekat ke arah Sasa. Sasa ditanya lagi, jenengan iki menungso toh? Kamu ini manusia apa? Lah, Sasa tentu menjawab, loh iya manusia mbah. Saya manusia nek. Kenapa kok nenek kayak gitu? Harusnya kamu ndak di sini. Ini bukan tempat kamu. Nah, si sosok nenek-nenek ini pun pergi membelakangi Sasa dan di situ Sasa tidak ingat apa-apa lagi. Nah, tidak beberapa lama setelah itu dia kemudian membuka mata pelan-pelan. Barulah di situ Sasa menyadari kalau dia sudah ada di rumah sakit. Di situ Sasa melihat ada kakak perempuan dan ada suami kakak perempuannya. Di situ juga ada beberapa suster yang lagi sibuk memasang infus. Terus Sasa tanya ke kakak, loh mbak, kok mbak di sini? Aku di mana ini mbak? Sudah kamu di rumah sakit, sudahlah nanti tak jelasin terus karena posisi Sasa waktu itu masih lemas. Dia pun akhirnya tidak sadar, dia tertidur lagi. Nah, dalam tidurnya ini dia ada lagi di sebuah warung itu benar-benar mau runtuh. Jadi kondisi atapnya itu sudah mulai ambruk. Di situ sekali lagi Sasa melihat ada sosok nenek-nenek, rambutnya putih semua dan acak-acakan. Karena dia tahu nenek ini pasti yang ditanyakan masih sama, pasti yang ditanyakan seperti sebelumnya. Kamu manusia bukan, pasti seperti itu. Jadi di situ Sasa sudah biasa membayangkan, ternyata benar sosok nenek ini jalan mendekat ke arah Sasa. Dan raut wajah itu benar-benar lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Si nenek ini tanya sampai menungso, itu kamu manusia? Loh, terus Sasa jawab, iya mbah saya manusia mbah. Kan sudah saya bilang, kamu nak boleh kesini, ini bukan tempatnya manusia. Ini bukan tempatnya manusia. Kamu ini tidak nurut dikasih tahu orang tua. Terus nenek ini pergi lagi. Nah, hal semacam itu dialami Sasa sekitar 4 kalian. Dia 4 kali ketemu sosok nenek ini. Dan nenek ini selalu mempertanyakan hal yang sama. Apakah kamu manusia? Selalu tanya seperti itu. Dan di situ akhirnya Sasa ini bangun lagi. Dia masih ada di rumah sakit, kakaknya jaga di sana sementara suami kakaknya ini sudah pulang. Di sinilah akhirnya Sasa tanya, mbak aku ini kenapa? Disinilah kakaknya Sasa itu cerita. Jadi pada malam itu kakaknya Sasa ini terus menelpon HP-nya Sasa, tiba-tiba waktu itu tidak diangkat oleh Sasa. Sebenarnya kakaknya ini sudah khawatir. Kenapa sih kok tidak diangkat? Sampai sekitar 20 menit kemudian mereka coba telepon lagi di HP-nya Sasa, ternyata masih tidak diangkat. 30 menit kemudian ditelepon lagi, HP-nya tidak diangkat. Barulah mereka ini mulai gelisah, mulai panik, ini harus menghubungin siapa lagi. Karena Sasa ini terus-terusan tidak mengangkat telepon, akhirnya 1 jam kemudian dicoba ditelepon, masih tetap tidak ada diangkat. 1 jam setelah kemudian ditelepon lagi. Jadi per 30 menit ini selalu ditelepon, tapi Sasa tidak mengangkat teleponnya. Barulah sekitar 3 jam lebih kemudian kakaknya ini telepon, yang mengangkat itu laki-laki. Nah, yang angkat HP-nya Sasa ini laki-laki. Beliau bilang, mbak, bu, mohon maaf ini HP-nya saya selamatkan. Ini tidak tahu ini adiknya apa, anaknya saya temukan tadi pingsan di daerah Alas Gumitir. Loh, ini bapak siapa? Saya sopir truk ini.
Saya sama teman saya, mbaknya langsung ke sini aja, ke RSUD ini. Adiknya di sini. Oh iya Pak, ditunggu di situ dulu ya. Akhirnya ditunggulah oleh sopir ini. Tidak lama kemudian kakak Sasa dan suami kakaknya ini datang ketemu dengan sopir ini. Jadi HP-nya Sasa ini diserahkan dan dua orang supir ini pun cerita. Jadi mereka ini dalam perjalanan menuju ke Bali melewati Alas Gumitir, mereka selalu lewat sana. Mereka menggunakan mobil box. Dari kejauhan mereka ini melihat ada mobil ini tidak terlihat kayak parkir. Jadi mobilnya ini kayak nyasar ke sebuah hutan kecil. Mereka sudah curiga awalnya. Nah, setelah melewati mobil itu, satu orang kernet ini bilang ke sopirnya, Cak mandek Cak, berhenti Cak. Iku kok koyo aneh, arek wetok ngeblak nang kono. Jadi si kernet ini ngomong seperti itu, kayaknya ada perempuan yang pingsan di sana. Loh iya tah? Iya Cak, mandek dulu Cak, berhenti Cak, berhenti dulu sebentar. Mereka akhirnya dipastikan ternyata benar mobilnya Sasa itu tidak terparkir secara normal. Jadi kayak mobil ini nyasar ke sebuah tempat dan pintu mobilnya ini kebuka satu tidak jauh dari sana. Mereka melihat Sasa ini sudah pingsan dan dari mulutnya itu keluar busa. Langsunglah dengan segera Sasa ini dibawa menuju ke rumah sakit. Ternyata Sasa ini mengalami keracunan makanan. Menurut pihak rumah sakit ada makanan-makanan yang sudah basi dan sudah busuk yang terlanjur dimakan oleh Sasa. Nah, menurut keterangan dari sopir-sopir ini, mobil Sasa itu nyasar di suatu tempat yang dilihat oleh sopir-sopir ini tidak ada apapun. Tidak ada warung, hanya ada bekas tempat pembuangan sampah. Jadi Sasa ini pingsan persis di atas tumpukan-tumpukan sampah. Dan baunya itu luar biasa busuk di sana. Sopir-sopir ini sempat berpikir kok bisa sih mbak ini kok pingsan di sampah-sampah yang kayak gini baunya aja busuk. Nah dia ceritakanlah semua ke kakaknya Sasa. Barulah setelah itu kakak Sasa ini mendapat informasi ini dan diceritakanlah ke Sasa. Barulah Sasa cerita tentang kejadian yang dialami, bahwa dia ini sebenarnya ngelihat warung, tapi menurut kakak perempuannya berdasarkan keterangan dari sopir-sopir itu, yang disinggahi Sasa ini bukanlah warung tapi merupakan tempat pembuangan sampah yang dilihat. Artinya di sana itu tidak ada apapun kecuali sampah-sampah yang busuk. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan Sasa ini bisa jadi memakan makanan yang ada di sampah itu. Nah, akhirnya mobil Sasa ini pun diambil pada saat kakak ipar Sasa ini menyalakan mobilnya. Sasa dia itu melihat dari spion ada sosok nenek-nenek. Bahkan waktu itu kakak iparnya ini sempat kaget. Beliau sempat noleh karena kayak nenek-nenek ini duduk di belakang jok belakang. Setelah dipastikan bahwa tidak ada siapapun di jok belakang, beliau pun melanjutkan perjalanan. Dan sebelum sampai di rumah sakit, si kakak iparnya ini mencium aroma-aroma makanan yang busuk dan juga tercampur dengan aroma bangkai-bangkai tikus. Jadi waktu itu jendela ini terpaksa dibuka semua, dan pada saat buka jendela di spion itu sekali lagi dia melihat ada sosok nenek-nenek ini duduk. Akhirnya di situ kakak iparnya Sasa ini noleh lagi ke belakang memastikan ternyata tidak ada siapapun sosok nenek ini, hanya terlihat di spion. Sampai akhirnya beliau itu tiba parkiran rumah sakit. Beliau ini akhirnya ngomong sesuatu. Si kakak iparnya Sasa ini, Mbak ngapunten nggih Mbah, saya minta maaf kalau adik saya ini ada di salah perbuatan, tidak ada sedikit pun niat mengganggu si Mbah. Ngapunten nggih Mbah. Jadi dia ini ngomong seperti itu dan kemudian dia keluar dari mobil. Nah, pas waktu beliau ini jalan ada perasaan tidak nyaman yang membuat dia itu ingin melihat ke arah mobil. Nah, secara otomatis akhirnya kakaknya ini noleh sekali lagi ke mobil, dan di situ dia ini masih ngelihat ada sosok nenek-nenek itu masih duduk di jok belakang. Nah, diabaikanlah oleh kakaknya ini, dan dari situlah akhirnya kakak iparnya Sasa ini cerita ke perempuan Sasa. Begitupun juga Sasa mendengar cerita ini. Nah, setelah Sasa mendengar cerita ini dari kakak iparnya,
Sasa pun cerita bahwa dia ini memang ketemu sosok nenek-nenek setelah dia dirawat di rumah sakit sekitar 4 harian. Akhirnya Sasa ini pun menuju ke rumah kakak perempuannya Sasa di Banyuwangi. Dia sempat menginap di sana sekitar 2 harian dan setelah itu Sasa pulang lagi ke Pandaan. Nah, sampai cerita ini diturunkan selama rentan waktu itu, Sasa ini masih sering menuju ke rumah kakaknya yang di Banyuwangi dan masih terus melewati alas Gumitir. Ketika di sana dan setiap kali melewati tempat yang dulu Sasa pernah melihat warung di sana, memang sampai hari itu Sasa melihat tempat ini memang seperti tempat pembuangan sampah dan tidak masuk akal sekali kalau di sana ada warung seperti yang dilihat Sasa waktu itu. Jadi sampai cerita ini diceritakan oleh Sasa pada cerita nyata, Sasa tidak pernah lagi mengalami kejadian yang semacam ini, dan semoga kisah ini teman-teman bisa menghibur teman-teman sekalian dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.